Gara-gara kepleset. Cerita pendek karya Malika Ayuning Tias dibacakan langsung oleh penulisnya. Malam itu, suasana kelas les bahasa Inggris cukup serius. Aku sedang fokus memperhatikan materi. Ketika itu, tiba-tiba ibu guru memanggilku dengan nada lembut namun tegas. "Ayu, ayu," panggilnya. "Iya, Bu," jawabku sambil berdiri. Aku berjalan menuju meja ibu guru dengan tergesa-gesa. Sayangnya, aku tidak memperhatikan jalan. Tanpa diduga, kakiku menginjak sesuatu yang licin. Gedebuk, aku terpeleset. Ternyata, aku menginjak buku milik Ricky yang tergeletak di lantai. Refleks aku berteriak, "Aduh sayang!" sambil memegangi lututku. Wajahku langsung memerah karena malu. Saat mendongak, aku melihat Ricky sudah berdiri di depanku dengan ekspresi terkejut. Namun, tak lama kemudian ia tersenyum tipis. Teman-teman sekelas pun sontak bersorak menggoda. "Cie, cie, uhuy!" seru mereka serempak. Malam itu berubah menjadi penuh tawa. Meski sempat malu, suasana menjadi cair dan semua orang tampak menikmati momen tersebut. Ketika waktu semakin larut, kami akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya. Pagi harinya, aku masih merasa sedikit malas untuk bangun. Tapi suara ibuku terdengar jelas dari luar kamar. "Ayu, bangun, mau sekolah nggak?" panggilnya. Aku menggeliat sambil menjawab dengan suara serak. Masih ngantuk." Meski begitu, aku tahu tidak bisa terlalu lama bermalas-malasan. Dengan setengah sadar, aku segera bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Seperti biasa, aku selalu pergi sekolah dengan sepeda bersama teman-temanku. Hari ini, aku menghampiri Shiva, adik kelasku, yang sudah menunggu di depan rumahnya. "Shiva, Shiva, ayo berangkat," panggilku sambil mengayuh pelan. "Iya Mbak Ayu, sebentar ya, aku pamit sama ibu dulu," jawab Shiva sambil berlari masuk ke dalam rumah. Dari dalam rumah terdengar suara Shiva berbicara dengan ibunya. "Ibu, Shiva pamit sekolah dulu ya," katanya. "Iya, hati-hati ya kalian berdua," jawab ibu Shiva sambil melambaikan tangan. Setelah berpamitan dengan ibunya, kami melanjutkan perjalanan ke sekolah. Sambil mengayuh, kami bercengkrama, tertawa kecil, dan membicarakan rencana hari ini. Pagi itu terasa cerah, ditemani semilir angin yang menyegarkan. Meski insiden memalukan malam sebelumnya masih terngiang-ngiang, aku tetap merasa semangat. Tak terasa, kami tiba di sekolah yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumah kami. Di kelas. Hari itu, suasana kelas berjalan seperti biasa. Para siswa lain sibuk dengan buku dan tugas masing-masing. Di tengah pelajaran, ibu guru tiba-tiba mengumumkan bahwa ia harus menghadiri rapat mendadak. "Anak-anak, saya ada rapat sebentar. Silahkan lanjutkan tugas yang saya berikan tadi," katanya dengan suara tegas namun lembut. "Baik Bu," jawab murid-murid serempak. Setelah ibu guru meninggalkan kelas, suasana mulai berubah. Sebagian murid tetap fokus mengerjakan tugas, sementara yang lain mulai berbicara pelan-pelan. Aku termasuk yang masih serius menulis. Namun, di tengah kesibukanku, aku merasa ada yang memperhatikan. Ketika aku melirik ke samping, aku mendapati Ricky sedang menatapku sambil tersenyum kecil. "Kenapa?" tanyaku pelan, mencoba menyembunyikan rasa canggung. Ricky hanya tersenyum tanpa menjawab, membuat aku semakin bingung. Ia bahkan tak menghiraukan panggilan teman-teman yang memintanya untuk bergabung. Senyum itu terus melekat, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan tetapi tertahan di bibirnya. Tak lama, ibu guru kembali ke kelas dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. Waktu berlalu hingga akhirnya bel berbunyi menandakan jam pelajaran telah usai. Kring, kring.
Aku segera membereskan bukuku dan bersiap untuk pulang. Aku menghampiri Shiva yang sudah menungguku di dekat meja. "Shiva, ayo pulang," ajakku. "Yuk," jawab Shiva. "Tukeran sepeda yuk," tambahnya dengan antusias. "Boleh," jawabku sambil tersenyum. Mereka berjalan bersama ke tempat parkir, diikuti oleh teman-teman lainnya. Ada Feby, Mia, dan Yola. Dalam perjalanan pulang, kami mengayuh sepeda sambil berbincang santai, menceritakan kejadian-kejadian di kelas tadi. Gelak tawa kami memenuhi jalan yang mulai lengang. Di depan gerbang. Saat sampai di depan gerbang, Ricky tiba-tiba memanggilku sambil membawa sepatunya yang ia tentang di tangan. Ricky memang punya kebiasaan unik. Ia selalu melepas sepatu setiap kali pulang sekolah. "Ayo," panggil Ricky. "Ya," jawabku sambil menoleh. "Nebeng dong," ujar Ricky santai. "Boncengan," aku memastikan. "Ya iyalah," jawab Ricky sambil tertawa kecil. "Boleh." Shiv, boleh aku boncengan pakai sepedamu?" tanyaku kepada Shiva. Boleh," jawab Shiva sambil mengangguk. Aku pun berboncengan dengan Ricky. Sambil mengayuh sepeda, aku membuka obrolan. "Ki, tadi kenapa kamu manjangin aku terus waktu di kelas?" tanyaku penasaran. Enggak apa-apa," jawab Ricky sambil tersenyum malu. Keduanya terdiam sejenak, menikmati semilir angin siang. Tak lama, Ricky membuka obrolan lagi. "Yuk, nanti aku mau mancing di sawah seperti biasa. Kamu mau ikut?" tanyanya. "Mau, hehehe," jawabku antusias. "Ya udah, nanti kamu ke rumah aku aja ya," ujar Ricky sambil tersenyum kecil. "Oke," jawabku singkat. Akhirnya, mereka sampai di depan rumah Ricky. Aku berhenti dan menoleh ke arah Ricky. Sudah sampai," kataku. "Makasih Ayu," ucap Ricky sambil tersenyum manis. "Oke, bye-bye Ki," balasku sambil melambaikan tangan. Ricky membalas dengan senyuman yang sama, meninggalkan kesan hangat di hatiku. Aku melanjutkan mengayuh sepeda bersama teman-temanku sampai tiba di rumah. Setibanya di rumah, aku menyandarkan sepeda di depan halaman rumah. "Assalamualaikum, aku pulang," sapaku. "Waalaikumsalam. Kenapa sepedanya nggak dimasukin?" tanya ibuku. "Oh iya, nanti mau main," jawabku sambil tersenyum kecil. "Sama siapa?" "Sama Ricky dan teman-teman yang lain." "Ya sudah, sekarang ganti baju dulu, makan dan jangan lupa sholat zuhur," pesan ibuku. "Siap ibu sayang." Aku pun masuk ke rumah untuk istirahat sebentar. Setelah itu, aku bersiap pergi ke rumah Ricky. "Ibu, aku pamit mau ke rumah Ricky," ujarku. "Iya, hati-hati jangan pulang sore-sore," pesan ibuku. Di sawah. Siang itu, aku, Ricky, dan Dita, kakak sepupu Ricky, menuju sawah. Kami bersiap untuk memancing sambil menikmati ketenangan siang. Namun, saat tiba di sawah, aku terpleset lumpur yang licin. Dengan spontan, aku mau megang tangan Ricky sambil berteriak kaget. Kami saling bertatap sejenak, sama-sama tersipu malu. "Makasih ya Ki," ucap aku pelan. Sama-sama," jawab Ricky singkat sambil mengalihkan pandangan. Keduanya canggung, hingga akhirnya Dita memecah keheningan. "Hei, mau sampai kapan diem begitu? Jadi mancing gak?" ujarnya dengan nada menggoda. Jadi mbak, ayo yuk," sahut Ricky cepat. "Iya ayo," balasku sambil tersenyum malu. Kami mulai memancing dengan hati-hati. Suara riak air menjadi latar belakang yang menenangkan. Kami bertiga menikmati suasana meskipun ikan yang diharapkan tak kunjung datang. Karena terlalu fokus memancing, sampai-sampai tak terasa ternyata langit mulai berubah menjadi abu-abu lembut. Ricky mengusul untuk pulang. "Yuk pulang," desah Ricky. "Udah mulai gerimis nih." "Iya, ayo, udah sore juga," tambah aku setuju. "Yuk," sahut Dita sambil mengemasi barang-barangnya. Tak lama kemudian, gerimis berubah menjadi hujan deras. Kami berlari menuju tempat di mana kami menaruh sepeda. Dita lebih dulu pamit. "Aku duluan ya," katanya sambil melambaikan tangan sebelum mengayuh sepedanya.
Hati-hati Dita, ujarku. Aku juga langsung pulang. Ricky tersenyum lembut. Hati-hati juga ya yuk, ucapnya sebelum berbalik menuju rumahnya. Aku hanya bisa tersenyum, membawa pulang dinginnya air hujan dari sore yang sederhana namun berarti. Tatapannya lingar di wajahku, dan aku tak bisa menahan senyuman. Siap, balasku dengan ceria, meski jantungku berdetak kencang. Sesampainya di rumah, bajuku sudah basah kuyup karena hujan. Aku cepat-cepat masuk dan memanggil ibuku yang sedang di dalam rumah. "Assalamualaikum," kataku, masih terengah-engah. "Waalaikumsalam," jawab ibuku. Melihat bajuku basah dengan cemas. "Cepat ganti bajunya, nanti sakit." "Iya Bu," aku mengangguk tergesa-gesa dan segera menuju kamar untuk mengganti pakaian. Hari ini berakhir tanpa hal istimewa. Namun, senyuman dan tatapan Ricky terus terbayang dalam benakku. Hatiku masih berdebar memikirkan apa yang terjadi hari ini. Malam harinya, saat aku berbaring di tempat tidur, pikiranku kembali melayang ke kejadian siang itu. Senyuman Ricky yang lembut dan tatapannya yang hangat masih terasa di hatiku. Akhirnya, aku terlelap dengan kenangan manis hari itu menghangatkan tidurku. Keesokan harinya, di sekolah, suasana terasa berbeda. Kami tidak belajar hari ini. Fokus kami hanya pada pengambilan nomor ujian untuk ujian akhir yang akan diadakan esok hari. Tuk, tuk, tuk. Suara hentakan kaki guru. "Pagi anak-anak," sapa ibu guru dengan senyum hangat. "Pagi Bu," jawab kami serentak. "Hari ini tidak ada pelajaran, kita hanya akan mengambil nomor ujian. Selamat belajar di rumah ya, semoga semuanya mendapatkan nilai yang memuaskan." "Baik Bu," seru kami penuh semangat. Ibu guru mulai memanggil nama kami satu persatu untuk membagikan nomor ujian. Setelah semuanya mendapatkan nomor, kami pun sibuk mempersiapkan diri untuk ujian besok. Hari-hariku dipenuhi dengan belajar dan bersekolah, hingga tak terasa hari perpisahan pun tiba. Selamat hari kelulusan anak-anakku, semoga kalian bisa menjadi lebih baik di sekolah yang selanjutnya, ucap ibu guru dengan suara bergetar. "Baik Bu, terima kasih atas bimbingannya selama ini, dan maaf atas tingkah kami yang kurang berkenan," jawab kami serentak merasakan haru. Ibu guru terdiam sejenak, air mata mulai menggenang di matanya. Suasana di sekitar kami ramai, ada yang mengambil foto, sementara yang lain saling bertukar cerita sebelum berpisah. Tap tap tap, suara kaki berlari. Seorang laki-laki berteriak, "Ayo!" Serunya tampak terburu-buru. Ki, ada apa?" tanyaku sedikit terkejut. "Selamat hari kelulusan Ayu, sukses ya," ucapnya sambil tersenyum. Meski ada kesedihan yang tergurat di wajahnya. Selamat hari kelulusan juga ya Ki," balasku sambil menetes air mata. "Hei, kenapa menangis?" tanyanya lembut. Nggak apa-apa, cuman sedih aja," jawabku sambil mengusap air mata. "Jangan sedih dong, nyamber tahu. Kita kan masih bisa main bareng," ujarnya berusaha menghiburku. Aku terdiam, menatapnya dan mengusap air mata yang mengalir. Setelah hari kelulusan, semuanya berjalan masing-masing mengejar masa depan. Ricky dan aku pun semakin jarang berkomunikasi. Hingga suatu hari, komunikasi kami menjadi semakin langka. Setiap kali bertemu, hanya senyum yang bisa kami berikan satu sama lain. Mulut ini terasa tak kuasa mengeluarkan suara. Hari itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk di WhatsApp. Beberapa bulan kemudian, hidupku terasa monoton. Namun, suatu hari, tiba-tiba suara ponselku berbunyi. Ting, suara notifikasi WhatsApp masuk. Aku melihat layar ponselku dan terkejut ketika melihat nama Ricky. "Hah? Ricky? Setelah sekian lama, dia WA lagi?" gumamku dalam hati, penuh rasa penasaran. Aku membuka isi pesan dari Ricky. Isi WhatsApp. "Hai, apa kabar? Sudah lama tak bersua," tulis Ricky.
Aku tersenyum. Rasanya seperti bertemu teman lama. Hai, kabar baik. Hehehe. Balasku singkat. Itulah awal mula kami kembali berkomunikasi. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kami saling bertukar kabar setiap saat. Hingga suatu hari sebuah pesan lain datang darinya. Ting, notifikasi masuk. Yuk, sibuk nggak? Tulis Ricky. Enggak Ki, ada apa? Tanyaku. Ketemu yuk, pintanya. Boleh. Di mana? Balasku kembali. Di taman, sekalian main panahan, ajaknya. Boleh, aku menyetujuinya. Keesokan harinya, Ricky menjemputku di rumah. Kami bersiap menuju taman. Dalam perjalanan, kami bertemu Mbak Dian, tetangga yang terkenal jahil. Hayo, Ricky sama Ayu kencan kemana nih? Tanyanya sambil tersenyum menggoda. Enggak kok Mbak, jawabku cepat. Wajahku langsung memerah. Ricky hanya terdiam dan tersenyum, tampak sedikit canggung. Hati-hati Ki, jaga Ayunya ya, tambah Mbak Dian sebelum melanjutkan perjalanannya. Setelah digoda seperti itu, kami berdua hanya tertawa kecil dan melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian, motor berhenti di depan taman. Cit, bunyi rem motor. Akhirnya sampai. Yuk, duduk, ajaknya. Iya, balasku sambil menikmati angin cepoi-cepoi yang menyegarkan. Kami duduk di bawah pohon besar. Suasana taman yang asri membuat hati terasa tenang. Kami mulai bercengkerama tentang banyak hal, terutama tentang sekolah masing-masing. Suasana hangat dan nyaman seolah membuat waktu berhenti sejenak. Namun, tiba-tiba Ricky mengeluarkan sebuah amplop kecil dari saku jaketnya. Wajahnya tampak serius, tapi sekaligus penuh harap. Baca ya, ujarnya sambil menyerahkan amplop itu kepadaku. Aku memandangnya dengan penasaran. Perlahan, aku membuka amplop itu. Dalamnya terdapat selembar kertas dengan tulisan tangan Ricky. Isi surat. Proklamasi. Hari ini, pada tanggal 2 Maret 2018, Ricky dan Ayu dengan penuh perasaan telah resmi berpacaran. Hal-hal yang mengenai penyempurnaan dan kemesraan akan diselenggarakan dalam tempo yang selama-lamanya. Ayu Ananda Putri, Ricky Adi Pratama. Hari itu terasa sangat istimewa. Ricky dengan cara yang unik mengajakku untuk berpacaran. Ia mengeluarkan secari kertas dari saku jaketnya, lalu menyerahkannya padaku dengan senyum penuh arti. Dalam hatiku, aku merasa seperti sedang berada di adegan film remaja. Rasanya seperti ketika Dylan menembak Melea mengejutkan. Aneh, tapi sangat mengesankan. Dasar cowok unik, gak bisa ditebak emang. Gumamku dalam hati sambil merasakan kegirangan yang menyelimuti. Udah baca? Tanya Ricky sambil menatapku penuh harap. Udah, jawabku. Suaraku nyaris tak terdengar. Kalau kamu setuju, tanda tangan di atas materai ya. Tapi kalau gak setuju, gak usah ditandatanganin. Ucapnya dengan nada serius namun tetap ceria. Aku terdiam sejenak, tersenyum sambil merasakan pipiku memanas. Rasanya aku ingin melompat saking senangnya. Mana pulpennya? Tanya aku sambil memandangnya dengan penuh harap. Wajah Ricky terlihat senang, tetapi juga sedikit malu. Ia memberikan pulpennya kepadaku, dan aku dengan hati-hati menandatangani surat tersebut. Setelah selesai, aku menyerahkan kembali surat itu kepadanya. Kita pacaran nih? Tanyanya suaranya bergetar penuh kegembiraan. Aku tersipu malu mengangguknya pelan. Yes, I love you Ayu Ananda Putri, serunya dengan penuh semangat.
I love you more, balasku. Hatiku bergetar bahagia. Sejak saat itu, aku dan Ricky resmi berpacaran, melukis kisah cinta bersama setiap harinya. Setiap momen terasa berharga, seperti sebuah lukisan indah yang diciptakan dengan penuh cinta. Dari pertemuan yang tak terduga hingga saat-saat sederhana yang kami jalani bersama. Semuanya menjadi kenangan yang tak terlupakan. Hari-hari setelah itu penuh dengan tawa dan canda. Ricky menjadi teman sekaligus pasangan yang semakin akrab. Cerita kami semakin mengikat, seperti benang yang tak terputuskan. Momen-momen kecil yang tampaknya biasa, bagiku menjadi kenangan yang sangat berarti. Tak ada yang lebih menyenangkan daripada berbagi kebahagiaan dengan teman sejati. Namun, setelah beberapa bulan kebersamaan itu, segalanya mulai berubah. Ricky sering menghilang tiba-tiba, tidak lagi seperti dulu yang selalu memberiku kabar setiap saat. Perubahan sikap Ricky ini membuatku gelisah dan merasa ada yang disembunyikan. Suatu hari, Shiva, adik kelasku, menghampiriku di kantin sekolah dengan ekspresi serius. "Mbak Ayu, aku gak sengaja dengar kabar kalau ada cewek yang lagi deketin Mas Ricky," kata Shiva, membuat hatiku semakin tidak tenang. "Siapa ceweknya?" tanyaku berusaha tenang meskipun hatiku kacau. "Namanya Tiara, katanya dia anak kelas sebelah," jawab Shiva dengan suara pelat. Aku terdiam. Nama Tiara cukup sering terdengar akhir-akhir ini di lingkunganku. Gadis itu dikenal ramah dan cantik, dengan senyum yang selalu bisa mencairkan suasana. Sejak mendengar nama itu, aku merasa hubunganku dengan Ricky semakin menjauh. Hingga akhirnya, tanpa disangka, Ricky memutuskan hubungan kami. "Aku gak bisa lanjut lagi, Ayu. Aku ngerasa lebih nyaman dengan Tiara," kata Ricky suatu sore ketika kami duduk di taman yang dulu sering kami kunjungi. Aku hanya terdiam meneteskan air mata tanpa satu kata pun keluar dari mulutku. Perkataan itu menghantam hatiku seperti ribuan jarum. Meski aku berusaha tegar, air mataku tak bisa ditahan. Setelah kejadian itu, hubungan kami benar-benar berubah. Aku dan Ricky tidak lagi bertegur sapa. Setiap kali bertemu di sekolah, kami hanya lewat tanpa saling menatap. Keakraban yang dulu pernah ada kini tinggal kenangan. Hari-hari berlalu tanpa adanya kabar atau percakapan di antara kami. Hingga hari ini, aku dan Ricky tetap asing. Meski kenangan tentang kebersamaan kami selalu membekas di hati.